Thomas Stamford Raffles lahir pada tanggal 6 Juli 1781 di pelabuhan kecil dekat London, Inggris. Ayahnya, Benjamin Raffles, adalah seorang kapten kapal dagang yang bekerja untuk East India Company. Ibunya, Anne Light, berasal dari keluarga sederhana. Kehidupan Raffles di masa kecil tidaklah istimewa. Ia tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. Sejak remaja, Raffles sudah harus mencari jalan sendiri untuk membangun karir. Pada usia 14 tahun, ia masuk bekerja di kantor administrasi East India Company di London, meski hanya sebagai juru tulis rendahan. Bakat Raffles terlihat sejak dini. Ia menguasai bahasa dengan cepat, memiliki rasa ingin tahu mendalam terhadap budaya, serta menunjukkan ketekunan dalam membaca dan menulis. Meski tidak mendapat pendidikan formal tinggi, ia melengkapi dirinya dengan pengetahuan melalui otodidak. Kondisi ini membuatnya menonjol dibanding rekan sejawatnya di perusahaan dagang Inggris tersebut. Pada 1805, Raffles dikirim ke Pulau Penang, sebuah koloni Inggris di Selat Malaka. Disinilah ia mulai terlibat lebih dekat dengan dunia Asia Tenggara. Di Penang, ia belajar bahasa Melayu dengan intensif, memahami adat lokal, serta mulai menulis tentang budaya setempat. Keahliannya menguasai bahasa Melayu kelak menjadi aset penting ketika ia berurusan dengan para bangsawan Jawa. Pada masa perang antara Inggris dan Perancis berkecamuk di Eropa, dampaknya merembet hingga Asia. Belanda yang saat itu dikuasai oleh Perancis melalui kerajaan Belanda Batavian menjadi musuh Inggris. Tahun 1811, pasukan Inggris memutuskan untuk merebut Jawa, pusat administrasi kolonial Belanda di Asia Tenggara. Jawa dipandang strategis karena sumber daya alamnya dan posisinya di jalur perdagangan dunia. Raffles, yang ketika itu telah bekerja di bawah Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di India, ditunjuk untuk ikut serta dalam ekspedisi militer tersebut. Ekspedisi Inggris ke Jawa dipimpin oleh Sir Samuel Auchmuty dan dimulai pada Juli 1811. Pasukan yang terdiri dari sekitar 12.000 tentara mendarat di pantai Jawa Barat, tepatnya di Cilincing, dekat Batavia. Pertempuran terjadi sengit dengan pasukan Belanda Perancis yang dipimpin oleh Janssens. Namun, dalam waktu relatif singkat, Inggris berhasil merebut Batavia. Pertempuran besar terakhir terjadi di Semarang, dan akhirnya Janssens menyerah di Salatiga pada 18 September 1811. Dengan jatuhnya Jawa ke tangan Inggris, Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Lieutenant Governor atau Gubernur Jenderal Inggris di Pulau Jawa dan wilayah sekitarnya. Usia Raffles saat itu baru 30 tahun. Penunjukan ini bukanlah kebetulan. Meski relatif muda, Raffles dikenal memiliki kemampuan diplomasi, kecerdasan linguistik, serta wawasan luas tentang budaya Asia. Lord Minto percaya bahwa Raffles bisa memimpin administrasi baru di Jawa dengan pendekatan yang berbeda dari kolonial Belanda. Raffles tiba di Batavia dan segera dihadapkan pada kondisi kota yang buruk. Batavia saat itu terkenal sebagai kuburan orang Eropa karena tingginya angka kematian akibat malaria dan penyakit tropis lainnya. Kanal-kanal kota kotor, udara lembab, serta tata kota yang semrawut membuat banyak pejabat kolonial cepat jatuh sakit. Raffles sendiri tidak menyukai Batavia. Ia kemudian memilih menjadikan Buitenzorg, sekarang Bogor, sebagai pusat kediaman dan administrasinya. Di kaki Gunung Salak yang berhawa sejuk, Raffles membangun sebuah istana yang kelak menjadi cikal bakal Istana Bogor. Kehidupan pribadinya di Jawa juga penuh warna. Raffles menikahi Olivia Mariamne Fancourt, seorang janda cantik yang dikenal anggun dan cerdas. Olivia mendampingi Raffles selama masa pemerintahannya di Jawa. Ia berperan penting dalam pergaulan sosial, menjembatani hubungan Raffles dengan kalangan bangsawan Jawa maupun pejabat Inggris. Namun kebersamaan mereka tidak berlangsung lama, sebab Olivia wafat di Buitenzorg pada 1814 akibat penyakit. Sebagai gubernur, Raffles berusaha menata ulang sistem pemerintahan di Jawa. Ia menilai sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda terlalu eksploitatif dan hanya menguntungkan segelintir pejabat kolonial serta elit lokal. Oleh karena itu, ia memperkenalkan sistem baru yang dikenal sebagai Land Rent System, di mana petani dianggap sebagai pemilik tanah dan berkewajiban membayar pajak langsung kepada pemerintah kolonial. Reformasi ini didasarkan pada prinsip liberalisme ekonomi,
meskipun dalam praktiknya tidak berjalan mulus karena kondisi sosial Jawa yang kompleks. Selain administrasi, Raffles juga menunjukkan minat besar terhadap budaya Jawa. Ia mengundang para sarjana dan ahli untuk mendokumentasikan adat, bahasa, serta peninggalan sejarah. Minat ini membawanya pada salah satu pencapaian besar, pendokumentasian Candi Borobudur yang ditemukan kembali pada masa pemerintahannya. Namun, pencapaian ini akan dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya. Raffles tidak hanya bertindak sebagai administrator, tapi juga sebagai peneliti. Ia menulis catatan-catatan penting yang kemudian dibukukan dalam karya besar The History of Java 1817. Karya tersebut bukan sekedar laporan kolonial, melainkan juga ensiklopedia awal tentang kebudayaan, flora, fauna, serta sistem sosial di Jawa. Meski banyak kritik terhadap sudut pandang orientalis yang ia gunakan, buku tersebut tetap menjadi sumber sejarah yang tak ternilai. Namun, masa pemerintahan Raffles di Jawa tidak berlangsung lama. Inggris hanya menguasai Jawa selama 5 tahun, dari 1811 hingga 1816. Setelah Perang Napoleon usai, sesuai Convention of London, Inggris harus mengembalikan koloni-koloni Belanda, termasuk Jawa. Tetapi, jejak Raffles tetap membekas dalam sejarah Indonesia, baik sebagai administrator, reformis, maupun orientalis. Bab pertama ini menggambarkan latar belakang dan bagaimana Thomas Stamford Raffles tiba di Jawa dan naik menjadi pemimpin kolonial Inggris di pulau tersebut. Bab-bab selanjutnya akan menguraikan lebih detail mengenai kebijakan politik, hubungan dengan masyarakat Jawa, penemuan arkeologi, serta warisan panjang yang ia tinggalkan. Setelah penunjukannya sebagai Letnan Gubernur Jawa pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles segera memulai tugasnya sebagai penguasa kolonial Inggris di pulau tersebut. Kondisi yang diwarisinya dari Belanda tidaklah mudah. Jawa adalah pusat kekuasaan kolonial Belanda di Asia, tetapi juga merupakan wilayah dengan struktur sosial yang sangat kompleks, terdiri dari kerajaan-kerajaan Jawa yang masih eksis, masyarakat desa yang bergantung pada pertanian, serta elit pribumi yang memiliki hubungan erat dengan administrasi kolonial. Raffles menyadari bahwa untuk menegakkan pemerintahan Inggris yang stabil, ia harus melakukan reformasi menyeluruh yang tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga ekonomi, hukum, dan hubungan politik dengan para penguasa lokal. Salah satu kebijakan paling terkenal yang ia terapkan adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Menurut pandangan Raffles, sistem tanam paksa yang diwariskan Belanda, di mana rakyat bekerja di tanah yang dikuasai oleh penguasa lokal atau perusahaan kolonial, merupakan bentuk eksploitasi yang tidak adil. Ia mempercayai prinsip-prinsip liberalisme ekonomi yang sedang berkembang di Inggris. Dalam pandangan Raffles, tanah seharusnya menjadi milik individu dan para petani yang menggarapnya harus dianggap sebagai pemilik sah yang berkewajiban membayar pajak berupa uang atau hasil bumi kepada pemerintah kolonial, bukan kepada raja atau bupati. Dengan demikian, ia berharap sistem baru ini bisa menghapuskan perantara feodal yang selama ini menindas rakyat dan sekaligus meningkatkan pendapatan kolonial Inggris. Namun penerapan kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana yang ia bayangkan. Struktur sosial Jawa tidak dapat diubah secara cepat. Para petani terbiasa tunduk pada otoritas bupati atau kepala desa, bukan pada pemerintah kolonial asing yang baru saja mengambil alih. Selain itu, sistem birokrasi Inggris sendiri belum cukup siap untuk melakukan pencatatan dan pengawasan langsung terhadap pembayaran pajak dalam skala besar. Akibatnya, meskipun secara teori sistem ini progresif, dalam praktiknya banyak menimbulkan kebingungan dan bahkan perlawanan terselubung di pedesaan. Kritik juga datang dari para pejabat kolonial Inggris yang merasa kebijakan tersebut terlalu idealis dan sulit diterapkan. Selain reformasi ekonomi, Raffles juga berusaha memperbaiki administrasi pemerintahan. Ia membubarkan beberapa lembaga lama peninggalan Belanda yang dianggap korup dan tidak efisien, kemudian menggantinya dengan struktur baru yang lebih terpusat di bawah kendali Inggris. Ia menempatkan pejabat-pejabat Inggris di posisi strategis, tetapi tetap mempertahankan sebagian besar bupati dan pejabat lokal untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Raffles menyadari bahwa tanpa kerjasama dengan elit pribumi, pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Meski begitu, pendekatannya cenderung lebih liberal dibanding Belanda, karena ia memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam birokrasi. Raffles juga memperhatikan aspek hukum.
Ia menginginkan adanya sistem hukum yang lebih konsisten dan tidak semata-mata bergantung pada keputusan individual penguasa lokal. Di bawah pemerintahannya, mulai dilakukan upaya kodifikasi hukum dan pengaturan peradilan. Meski demikian, ia tetap menghadapi dilema antara mempertahankan hukum adat Jawa dan menerapkan hukum Barat. Ia berusaha menyeimbangkan keduanya, meskipun hasilnya tidak selalu memuaskan semua pihak. Di luar urusan birokrasi, Raffles sangat tertarik pada kebudayaan Jawa. Ia sering mengadakan percakapan dengan para pujangga, bangsawan, dan cendekia lokal. Minatnya ini tidak hanya didorong oleh rasa ingin tahu pribadi, tetapi juga oleh keyakinannya bahwa pemahaman terhadap kebudayaan lokal akan mempermudah penguasaan kolonial. Ia mendukung penelitian mengenai bahasa, sastra, dan adat istiadat Jawa. Dari sinilah lahir gagasan besar yang kelak diwujudkan dalam bukunya The History of Java. Buku tersebut mengulas berbagai aspek mulai dari sistem pemerintahan Jawa, agama, tradisi, flora, fauna, hingga monumen bersejarah. Batavia sendiri tetap menjadi pusat administrasi, meski Raffles lebih suka tinggal di Buitsong. Ia jarang berada lama di Batavia karena kondisi lingkungan yang tidak sehat. Tetapi semua urusan resmi pemerintahan tetap berjalan dari kota itu. Kehidupan sosial di Batavia juga diwarnai kehadiran Olivia Raffles, istrinya, yang dikenal ramah dan berperan penting dalam diplomasi sosial. Kehadiran Olivia membuat lingkungan administrasi Inggris di Jawa terasa lebih berkelas, dengan jamuan makan malam, pesta kecil, dan acara kebudayaan yang mempertemukan pejabat kolonial dengan elit Jawa. Namun pemerintahan Raffles tidak sepenuhnya berjalan lancar. Ia menghadapi tantangan keuangan yang besar. Perang yang membawa Inggris ke Jawa telah menguras banyak sumber daya. Untuk membiayai administrasi baru, Raffles harus mencari cara meningkatkan pendapatan. Disinilah sistem sewa tanah yang ia gagas menjadi taruhan, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Pemasukan negara tidak stabil, sementara biaya administrasi dan militer terus meningkat. Selain itu, Inggris juga terlibat konflik dengan beberapa kerajaan lokal yang menolak dominasi baru, terutama di wilayah pedalaman Jawa. Meski menghadapi kesulitan, Raffles tetap mencoba memperlihatkan sisi reformisnya. Ia menghapuskan beberapa bentuk kerja paksa yang paling kejam, berusaha memperbaiki kondisi budak dan mendorong perlakuan yang lebih manusiawi terhadap rakyat Jawa. Kebijakannya ini mendapat simpati dari sebagian kalangan, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan dari elit lokal yang merasa kehilangan keuntungan. Bagi Raffles, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara idealismenya dengan kenyataan politik kolonial yang keras. Pada masa inilah, Raffles mulai dikenal luas bukan hanya sebagai gubernur, tetapi juga sebagai seorang orientalis dan reformis kolonial. Ia sering mengirim laporan detail kepada London mengenai kondisi Jawa, baik dari sisi politik maupun kebudayaan. Pandangannya yang luas membuatnya dihormati di kalangan ilmuwan, meski dalam praktek kolonial ia tetap harus menghadapi resistensi dan kompromi yang berat. Masa pemerintahannya di Batavia menandai awal dari jejak panjang Raffles di Indonesia. Ia memperkenalkan gagasan-gagasan baru dalam tata kelola kolonial, mencoba memodernisasi administrasi dan memajukan studi kebudayaan lokal. Walaupun kebijakan-kebijakannya tidak selalu berhasil, keberadaannya mencatatkan fase unik dalam sejarah Jawa di awal abad ke-19, ketika sebuah kekuasaan kolonial baru mencoba menanamkan pengaruhnya di tengah masyarakat yang kaya tradisi dan penuh dinamika politik. Ketika Thomas Stamford Raffles mengambil alih kekuasaan di Jawa, salah satu fokus utamanya adalah memperbaiki struktur administrasi dan sistem ekonomi yang menurutnya tidak adil. Ia mewarisi sebuah birokrasi Belanda yang berlapis-lapis, penuh kepentingan pribadi dan terlalu bergantung pada elit pribumi. Sistem yang berlaku kala itu adalah sistem tanam paksa lokal yang dikelola melalui para bupati. Rakyat di desa-desa tidak memiliki kendali atas tanah yang mereka garap. Mereka diwajibkan menyerahkan sebagian besar hasil bumi kepada bupati, yang kemudian menyetorkannya kepada pemerintah kolonial Belanda. Bupati tidak hanya bertindak sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai penguasa feodal yang mengendalikan tenaga kerja, tanah, dan sumber daya lokal. Raffles menilai bahwa praktik semacam ini bukan hanya eksploitatif, tetapi juga tidak produktif bagi pemerintah kolonial Inggris yang baru saja berkuasa. Berangkat dari pengalamannya di India dan pengaruh pemikiran liberal Eropa,
Raffles merancang sebuah sistem baru yang dikenal dengan sebutan Land Rent System. Sistem ini didasarkan pada gagasan bahwa tanah pada dasarnya adalah milik negara kolonial, tetapi hak mengelolanya diberikan kepada para petani. Sebagai gantinya, para petani diwajibkan membayar sewa atau pajak tanah langsung kepada pemerintah kolonial Belanda. Dengan cara ini, Raffles berharap dapat menghapus peran perantara feodal yang selama ini merugikan rakyat, sekaligus menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil bagi pemerintah Inggris. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, Raffles memerintahkan dilakukannya survei tanah di berbagai wilayah Jawa. Survei ini bertujuan menentukan luas tanah yang digarap petani, kualitasnya, serta perkiraan hasil panen yang dapat dihasilkan. Dari data ini, kemudian dihitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Secara teori, kebijakan ini tampak modern dan progresif karena memberikan pengakuan kepada petani sebagai pengelola tanah dan menempatkan mereka langsung dalam hubungan hukum dengan pemerintah kolonial. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan survei tanah di Jawa menghadapi banyak kendala. Pertama, administrasi Inggris yang baru berdiri tidak memiliki tenaga ahli dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan survei secara menyeluruh. Pegawai kolonial Inggris jumlahnya terbatas, sementara wilayah Jawa sangat luas dengan jumlah penduduk yang besar. Akibatnya, pelaksanaan survei sering dilakukan secara terburu-buru dan tidak akurat. Kedua, kondisi sosial Jawa sendiri sangat kompleks. Petani tidak terbiasa berurusan langsung dengan pemerintah kolonial, melainkan dengan kepala desa atau bupati. Mereka lebih memahami ikatan tradisional dibanding kewajiban administratif yang abstrak. Ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di tingkat desa. Kendala lain muncul dari pihak elit lokal. Bupati dan pejabat tradisional merasa kehilangan sumber kekuasaan dan pendapatan karena peran mereka dipangkas. Sebelumnya, mereka menikmati keuntungan besar dari pengelolaan tanah dan tenaga kerja rakyat desa. Dengan adanya sistem baru, posisi mereka dilemahkan. Meskipun Raffles masih mempertahankan sebagian bupati untuk urusan administratif, banyak dari mereka merasa tidak puas. Sebagian bersikap pasif, sebagian lain secara terselubung mencoba menggagalkan kebijakan baru ini. Bagi pemerintah Inggris sendiri, kebijakan ini menimbulkan beban tambahan. Untuk memungut pajak secara langsung dari petani, diperlukan aparat pengawasan dan pencatatan yang lebih banyak. Hal ini justru membuat biaya administrasi meningkat. Selain itu, hasil pajak tidak sesuai harapan. Dalam beberapa kasus, pemasukan negara justru menurun karena sistem lama yang sudah mapan dihentikan tanpa adanya pengganti yang berjalan efektif. Meski demikian, Raffles tetap berpegang pada keyakinannya bahwa sistem sewa tanah merupakan langkah ke arah modernisasi. Ia melihat Jawa sebagai laboratorium bagi ide-ide reformisnya. Bagi Raffles, rakyat Jawa yang terbiasa tunduk pada otoritas feodal harus perlahan diperkenalkan pada sistem baru yang lebih rasional dan efisien menurut standar Eropa. Ia percaya bahwa dengan pendidikan, administrasi yang baik, dan pengawasan langsung, rakyat akan terbiasa dengan hubungan baru antara individu dan negara. Selain reformasi sistem tanah, Raffles juga mengubah tata kelola administrasi kolonial. Ia berusaha membentuk pemerintahan yang lebih terpusat dan efisien. Beberapa lembaga peninggalan Belanda yang dianggap tidak relevan dibubarkan. Raffles menunjuk pejabat-pejabat Inggris di posisi kunci, tetapi ia juga tetap mengandalkan pegawai lokal untuk urusan teknis. Ia berusaha membatasi praktik korupsi dengan menerapkan aturan gaji yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pejabat. Di bidang hukum, Raffles mendorong terciptanya sistem yang lebih seragam. Ia menginginkan agar pengadilan-pengadilan di Jawa tidak lagi hanya bergantung pada keputusan arbitrer pejabat lokal, melainkan mengikuti aturan yang konsisten. Namun sekali lagi, ia menghadapi dilema besar antara mempertahankan hukum adat yang sudah mengakar atau menggantikannya dengan hukum barat. Dalam banyak kasus, Raffles akhirnya mengambil jalan tengah. Hukum adat tetap berlaku untuk urusan pribadi dan keluarga, sementara hukum kolonial diterapkan pada urusan pajak, tanah, dan perdagangan. Salah satu dampak penting dari kebijakan Raffles adalah mulai terbukanya akses bagi masyarakat Eropa non-Belanda untuk berpartisipasi dalam ekonomi Jawa. Sebelumnya, Belanda cenderung menutup koloninya dari pedagang asing. Di bawah Inggris, kebijakan perdagangan lebih terbuka. Raffles mendukung masuknya pedagang swasta dan memberi izin kepada perusahaan untuk terlibat langsung dalam perdagangan komoditas. Hal ini membuat ekonomi Jawa lebih terhubung dengan pasar dunia, meskipun tetap berada dalam kendali kolonial. Kebijakan reformasi Raffles mendapatkan perhatian besar dari kalangan akademisi dan politikus di Eropa.
Ia dianggap sebagai contoh gubernur kolonial yang mencoba menggabungkan prinsip liberalisme dengan praktik kolonial. Namun banyak pengamat juga mencatat bahwa idealisme Raffles seringkali berbenturan dengan realita lapangan. Jawa bukanlah tanah kosong yang bisa dibentuk sesuai teori. Struktur sosial, adat dan hubungan feodal yang sudah mengakar berabad-abad tidak mudah dihapus hanya dengan kebijakan baru. Walaupun sistem sewa tanah Raffles tidak berjalan mulus, gagasan tersebut meninggalkan pengaruh jangka panjang. Beberapa dekade kemudian, Belanda kembali menerapkan sistem serupa dengan modifikasi, meski akhirnya berubah menjadi kultur stelsel atau sistem tanam paksa pada tahun 1830. Dalam hal ini, reformasi Raffles bisa dilihat sebagai salah satu titik awal dalam sejarah panjang eksperimen kolonial terhadap masyarakat agraris Jawa. Bagi rakyat kecil, dampak langsung reformasi Raffles seringkali membingungkan. Sebagian merasa terbebas dari beban feodal yang berat, tetapi sebagian lain justru tertekan oleh kewajiban pajak yang harus dibayarkan langsung kepada pemerintah kolonial. Perubahan mendadak dalam sistem administrasi menciptakan ketidakpastian. Beberapa desa mengalami kekacauan sementara yang lain berhasil menyesuaikan diri. Sejarah mencatat bahwa reformasi Raffles lebih berhasil meninggalkan jejak intelektual daripada manfaat praktis yang nyata bagi masyarakat pada masa itu. Thomas Stamford Raffles tidak hanya dikenal sebagai administrator kolonial, tetapi juga sebagai seorang orientalis yang memiliki ketertarikan besar terhadap budaya Jawa. Sejak awal kedatangannya di pulau itu, ia menyadari bahwa untuk memahami masyarakat yang diperintahnya, ia harus memahami pula akar tradisi, kepercayaan, dan sistem sosial yang membentuk mereka. Berbeda dengan banyak pejabat kolonial lain yang hanya memandang Jawa sebagai sumber komoditas dan pajak, Raffles berusaha mendokumentasikan aspek kebudayaan dengan pendekatan yang lebih ilmiah. Ia sering berinteraksi dengan para bangsawan Jawa, pujangga, dan cendekiawan lokal untuk menggali informasi mengenai sejarah, adat, serta tradisi. Ketertarikan Raffles pada budaya Jawa sebagian dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya yang tidak formal. Karena tidak pernah mengikuti pendidikan universitas, Raffles banyak belajar secara otodidak dan mengembangkan rasa ingin tahu yang luas. Ia membaca berbagai karya tentang sejarah Asia, antropologi, dan bahasa. Ketika bertugas di Penang sebelum ke Jawa, ia telah mendalami bahasa Melayu dan menulis tentang budaya setempat. Ketika sampai di Jawa, ia segera menyadari bahwa kebudayaan pulau itu jauh lebih kompleks dan kaya dibanding yang ia temui sebelumnya. Minat inilah yang mendorongnya untuk menulis karya besar berjudul The History of Java. Untuk menyusun karyanya, Raffles tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh sejumlah sarjana, penerjemah, dan seniman lokal maupun Eropa. Ia memerintahkan penyusunan katalog bahasa, koleksi naskah kuno, serta dokumentasi benda-benda seni. Salah satu kolaborator pentingnya adalah John Crawford, seorang pejabat Inggris yang juga memiliki minat etnografi. Bersama-sama mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk naskah babat Jawa, catatan kerajaan, dan wawancara dengan para abdi dalam keraton. Raffles menaruh perhatian besar pada sistem pemerintahan tradisional Jawa. Ia menulis panjang lebar mengenai struktur kerajaan Mataram, peran sultan, raja, dan bangsawan, serta hubungan mereka dengan rakyat. Menurut Raffles, sistem feodal Jawa merupakan salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan ekonomi, karena rakyat terlalu dibebani oleh kewajiban kerja dan upeti. Namun meskipun ia mengkritik sistem tersebut, ia tetap mengagumi keluhuran tradisi istana dan kesenian yang berkembang di dalamnya. Selain politik, Raffles juga mendokumentasikan kepercayaan masyarakat Jawa. Ia mencatat bahwa agama Islam telah menjadi dominan, tetapi praktiknya masih bercampur dengan tradisi Hindu-Buddha serta kepercayaan animisme lokal. Ia menulis tentang upacara keagamaan, ritual keraton, hingga praktik mistik yang diyakini masyarakat pedesaan. Catatan-catatan ini, meskipun sering ditulis dari sudut pandang orientalis, tetap memberikan gambaran berharga tentang dinamika keagamaan di Jawa pada awal abad ke-19. Bahasa juga menjadi perhatian penting Raffles. Ia mengumpulkan kosakata Jawa, baik Rama maupun Ngoko, serta mencoba memahami perbedaan tingkat tutur yang menjadi ciri khas komunikasi masyarakat Jawa. Ia menganggap bahasa sebagai kunci untuk memahami pola pikir dan struktur sosial. Dengan bantuan penerjemah dan ahli lokal,
Ia berhasil menyusun daftar kosakata dan tata bahasa dasar yang kemudian menjadi salah satu referensi awal bagi peneliti Barat. Raffles tidak hanya tertarik pada aspek abstrak budaya, tetapi juga pada seni dan arsitektur. Ia mengoleksi wayang, keris, batik, serta benda-benda seni lain yang dianggap mewakili tradisi Jawa. Koleksi ini kelak dibawa ke Inggris dan menjadi bagian penting dari pameran di museum-museum Eropa. Bagi Raffles, benda-benda tersebut bukan sekedar hiasan, tetapi bukti konkret tentang peradaban yang ia agumi. Di sisi lain, koleksi ini juga menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk pengambilan warisan budaya oleh kolonial. Eksplorasi budaya Raffles mencapai puncaknya ketika ia mendukung pendokumentasian peninggalan arkeologi, termasuk Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ia mengirim tim untuk membersihkan semak-semak yang menutupi bangunan kuno tersebut, mendeskripsikan relief, serta membuat ilustrasi. Meski tidak dilakukan secara sistematis seperti arkeologi modern, usaha ini menjadi titik awal pengenalan dunia Barat terhadap warisan monumental Jawa. Catatan dan gambar yang dihasilkan pada masa Raffles kemudian dipublikasikan dan menarik perhatian kalangan ilmuwan serta penggemar sejarah di Eropa. Buku The History of Java yang diterbitkan tahun 1817 menjadi karya monumental yang mengabadikan ketertarikan Raffles pada budaya Jawa. Buku itu terdiri dari 2 jilid tebal yang memuat berbagai aspek, mulai dari sejarah politik, sistem pemerintahan, agama, bahasa, flora, fauna, hingga katalog benda seni. Bagi pembaca Eropa pada masanya, buku ini membuka jendela baru mengenai sebuah pulau yang sebelumnya relatif kurang dikenal. Raffles menggambarkan Jawa sebagai tempat dengan peradaban tua yang kaya, sekaligus menekankan potensi ekonominya di bawah tata kelola kolonial yang lebih modern. Namun demikian, karya Raffles tidak lepas dari kritik. Banyak sarjana kemudian menilai bahwa penjelasannya seringkali terlalu dipengaruhi oleh pandangan kolonial. Ia menafsirkan budaya Jawa melalui lensa liberalisme Eropa, sehingga terkadang mengabaikan konteks lokal yang lebih rumit. Misalnya, ketika ia menilai sistem feodal Jawa sebagai bentuk penindasan semata, ia tidak sepenuhnya memahami nilai-nilai budaya yang membuat sistem itu bertahan. Namun terlepas dari bias orientalis, buku Raffles tetap memiliki nilai historis yang tinggi. Hingga kini, The History of Java masih sering dijadikan referensi penting oleh peneliti sejarah dan budaya. Eksplorasi budaya yang dilakukan Raffles bukan hanya bagian dari minat pribadinya, tetapi juga terkait dengan kepentingan kolonial. Dengan memahami bahasa, adat, dan struktur sosial Jawa, pemerintah kolonial Inggris dapat mengendalikan masyarakat lebih efektif. Pengetahuan menjadi alat kekuasaan, dan Raffles memanfaatkannya dengan baik. Namun, di sisi lain, minat pribadinya yang tulus terhadap kebudayaan membuatnya meninggalkan warisan intelektual yang jauh melampaui masa jabatannya yang singkat. Di tengah tugas berat sebagai gubernur, Raffles sering menyisakan waktu untuk membaca, menulis, dan berdiskusi. Istrinya, Olivia, juga mendukung minat ini dengan mengadakan pertemuan sosial yang mempertemukan pejabat kolonial dengan bangsawan dan cendekiawan Jawa. Melalui pertemuan semacam ini, terjalin pertukaran informasi dan ide yang memperkaya catatan Raffles. Walaupun Olivia wafat lebih cepat, pengaruhnya dalam memperkuat jaringan sosial dan intelektual Raffles di Jawa cukup besar. Eksplorasi budaya Jawa oleh Raffles menjadi salah satu bab penting dalam sejarah kolonialisme. Ia bukan hanya penguasa, tetapi juga pencatat, penafsir, dan penyebar pengetahuan tentang Jawa kepada dunia Barat. Warisan intelektualnya, meskipun penuh dengan bias kolonial, tetap menjadi sumber penting dalam memahami kondisi Jawa pada awal abad ke-19. Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Jawa, salah satu peristiwa yang paling bersejarah adalah ditemukannya kembali Candi Borobudur. Meskipun candi tersebut sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat, namun bagi dunia Barat, penemuan ini menjadi sebuah momen penting yang mengungkapkan warisan peradaban besar yang tersembunyi di pedalaman Jawa. Borobudur pada awal abad ke-19 masih tertutup oleh semak belukar dan lapisan tanah, terlupakan seiring dengan pergeseran kekuasaan politik dan keagamaan di Jawa. Raffles, yang memiliki minat besar terhadap sejarah dan budaya, segera tertarik begitu mendengar kabar mengenai adanya bangunan batu kuno di wilayah Keduh, Jawa Tengah. Pada tahun 1814, Raffles menugaskan seorang insinyur militer bernama H.C. Cornelius untuk melakukan penyelidikan terhadap kabar tersebut.
Cornelius dibantu oleh sekitar 200 pekerja lokal yang bertugas membersihkan area dari pohon, semak, dan tanah yang menutupi struktur batu. Pekerjaan ini berlangsung cukup lama, sebab candi tersebut hampir sepenuhnya terkubur. Dari laporan Cornelius kepada Raffles, diketahui bahwa struktur batu raksasa dengan ukiran relief yang rumit mulai terlihat setelah sebagian area dibersihkan. Inilah titik awal pengenalan Borobudur kembali kepada dunia. Raffles sendiri tidak pernah secara langsung memimpin penggalian di Borobudur, namun ia sangat mendukung proses dokumentasi. Ia memerintahkan agar relief dan struktur bangunan digambar dan dicatat secara detail. Hasil dokumentasi tersebut kemudian dimasukkan dalam catatan Raffles yang kelak diterbitkan dalam The History of Java. Baginya, penemuan ini bukan hanya sekedar benda arkeologi, tetapi juga bukti adanya peradaban besar yang pernah berkembang di Jawa sebelum masuknya pengaruh Islam dan kolonialisme Eropa. Ia menempatkan Borobudur dalam kerangka sejarah panjang Asia, sejajar dengan monumen besar lain seperti piramida Mesir atau kuil di India. Borobudur sendiri adalah candi Buddha yang dibangun pada abad ke-8 hingga 9 Masehi oleh dinasti Syailendra. Struktur candi berbentuk mandala bertingkat dengan stupa besar di puncak dan ratusan patung Buddha di setiap tingkat. Relief-reliefnya menggambarkan kisah kehidupan Buddha serta ajaran moral yang mendalam. Namun pada masa kedatangan Raffles, hampir seluruh bagian candi rusak tertutup lumpur, akar pohon, dan tertimbun tanah. Pekerjaan pembersihan awal yang dilakukan Cornelius hanya sebatas membuka sebagian struktur, bukan pemugaran penuh. Meski begitu, usaha itu sudah cukup untuk memperlihatkan keagungan Borobudur dan menarik perhatian para peneliti. Penemuan Borobudur pada masa Raffles juga memunculkan minat baru terhadap peninggalan arkeologi di Jawa. Selain Borobudur, Raffles juga mendukung penyelidikan terhadap candi Prambanan dan peninggalan kuno lainnya. Ia berusaha menghubungkan temuan-temuan ini dengan catatan sejarah lokal dan kisah-kisah dalam naskah Jawa. Bagi Raffles, peninggalan tersebut adalah bukti bahwa Jawa memiliki tradisi peradaban yang sangat tinggi dan kompleks sebelum datangnya bangsa Eropa. Catatan ini menjadi salah satu alasan mengapa The History of Java dianggap sebagai karya monumental. Meski penuh minat ilmiah, upaya Raffles dalam pendokumentasian Borobudur tidak lepas dari keterbatasan. Ia tidak memiliki metode arkeologi modern, sehingga pembersihan candi dilakukan tanpa perencanaan konservasi jangka panjang. Banyak bagian struktur yang rusak akibat akar pohon atau terinjak pekerja. Selain itu, karena tidak ada usaha serius untuk melindungi candi setelah pembersihan, Borobudur kembali dibiarkan terbengkalai dan sebagian rusak. Meski demikian, pencatatan awal yang dilakukan Raffles pada masa itu sangat berharga karena menjadi dasar penelitian arkeologi selanjutnya oleh Belanda dan ilmuwan internasional. Borobudur tidak hanya penting bagi Raffles dari sisi ilmiah, tetapi juga dari sisi politik kolonial. Dengan menampilkan penemuan besar ini, Raffles ingin menunjukkan kepada London bahwa pemerintahannya di Jawa tidak hanya berfokus pada pajak dan militer, tetapi juga pada pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Penemuan candi besar ini menjadi simbol legitimasi intelektual, sekaligus menambah reputasinya sebagai gubernur yang memiliki visi luas. Publikasi tentang Borobudur kemudian turut memperkuat citra Raffles kalangan ilmuwan dan politisi Eropa. Bagi masyarakat lokal, penemuan kembali Borobudur tidak serta-merta mengubah pandangan mereka. Bagi penduduk Jawa di sekitar Magelang, Borobudur hanyalah bukit batu tua yang penuh legenda dan dianggap keramat. Mereka tidak melihatnya sebagai warisan sejarah monumental, melainkan sebagai bagian dari mitos dan kepercayaan setempat. Namun melalui tangan Raffles dan para sarjana barat, Borobudur kemudian diangkat menjadi simbol kebesaran masa lalu yang harus dikenalkan kepada dunia. Setelah pengembalian Jawa ke tangan Belanda pada tahun 1816, usaha dokumentasi Borobudur dilanjutkan oleh administrasi kolonial berikutnya. Berbagai misi arkeologi dilakukan pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang akhirnya mengarah pada proyek restorasi besar-besaran. Akan tetapi, peran Raffles sebagai orang yang pertama kali mengangkat Borobudur ke panggung dunia tetap diingat. Tanpa laporan dan dokumentasi awalnya, mungkin Borobudur baru akan dikenal jauh lebih lama kemudian. Penemuan kembali Borobudur pada masa Raffles merupakan titik penting dalam sejarah arkeologi Indonesia. Ia membuka jalan bagi pengakuan dunia terhadap kekayaan warisan budaya Nusantara. Bagi Raffles, candi itu adalah simbol kejayaan peradaban Jawa kuno dan bukti bahwa pulau yang ia kuasai sementara waktu memiliki nilai lebih daripada sekedar sumber ekonomi. Dalam catatan sejarah, momen ini menjadi salah satu warisan paling abadi
dari masa pemerintahan Inggris di Jawa. Pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Jawa bukan hanya ditandai oleh reformasi administrasi dan minatnya pada kebudayaan, tetapi juga oleh dinamika politik kolonial yang penuh konflik internal. Sebagai Gubernur Jenderal Inggris di pulau yang baru ditaklukkan, ia harus berhadapan dengan berbagai tantangan, menjaga stabilitas di tengah masyarakat Jawa yang masih terikat pada tradisi kerajaan, menghadapi resistensi para bupati dan bangsawan, serta menata hubungan dengan pejabat Inggris sendiri yang seringkali memiliki kepentingan berbeda. Di atas semua itu, Raffles juga harus memastikan agar pemerintahannya memberikan hasil nyata bagi kerajaan Inggris yang sedang terlibat perang global melawan Perancis dan sekutunya. Salah satu tantangan terbesar Raffles adalah hubungan dengan elit Jawa. Sejak kekalahan Belanda Perancis pada 1811, banyak penguasa lokal merasa kedudukannya goyah. Bupati-bupati yang sebelumnya menikmati kekuasaan luas di bawah perlindungan kolonial Belanda, tiba-tiba dihadapkan pada administrasi baru yang mengurangi peran mereka. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles, yang menempatkan petani langsung di bawah pemerintah kolonial, secara otomatis melemahkan posisi bupati sebagai penguasa feodal. Hal ini menimbulkan ketegangan, karena para bupati tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga kehilangan wibawa di mata rakyatnya. Beberapa dari mereka masih menunjukkan loyalitas formal, tetapi secara diam-diam menentang kebijakan Raffles. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Jawa yang masih eksis, seperti Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, juga menjadi perhatian khusus. Kedua pusat kekuasaan itu memiliki sejarah panjang konflik internal sejak Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang memecah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Belanda selama berabad-abad memainkan politik pecah belah untuk mengendalikan mereka. Raffles berusaha melanjutkan pengaruh Inggris dengan cara yang berbeda, yaitu menampilkan diri sebagai mediator yang lebih adil. Namun, realitas politik tetap rumit. Konflik yang paling menonjol terjadi di Kesultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II yang sebelumnya dikenal keras menentang Belanda, pada awalnya menerima kekuasaan Inggris, tetapi segera timbul ketegangan. Raffles melihatnya sebagai penguasa yang berpotensi membangkang. Pada tahun 1812, Raffles melancarkan ekspedisi militer ke Yogyakarta yang berakhir dengan penyerbuan keraton. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Sepehi. Pasukan Inggris, dibantu sebagian prajurit lokal, menyerbu keraton Yogyakarta, menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dan menggantikannya dengan putranya, Hamengkubuwono III, yang dianggap lebih patuh. Serangan ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Jawa, karena untuk pertama kalinya, sebuah keraton besar diserbu dan dirampas secara langsung oleh kekuatan asing. Raffles membenarkan tindakannya dengan alasan menjaga stabilitas dan mengamankan pemerintahan. Tetapi bagi masyarakat Jawa, peristiwa itu menjadi simbol penghinaan terhadap kedaulatan tradisional. Selain Yogyakarta, Raffles juga harus menangani hubungan dengan Surakarta. Ia berusaha menjalin hubungan yang lebih baik dengan Sunan Surakarta, tetapi tetap memastikan bahwa pengaruh Inggris lebih dominan. Ia menggunakan strategi hadiah, pertemuan resmi, dan perjanjian tertulis untuk memastikan loyalitas. Dengan demikian, Raffles menjalankan kombinasi antara kekuatan militer dan diplomasi dalam mengendalikan kerajaan-kerajaan Jawa. Di dalam pemerintahan kolonial sendiri, Raffles menghadapi konflik dengan sesama pejabat Inggris. Tidak semua bawahannya setuju dengan kebijakan reformasi tanah atau pendekatan liberalnya terhadap rakyat Jawa. Sebagian besar pejabat militer dan administrasi lebih tertarik pada keuntungan cepat melalui monopoli perdagangan dan pemerasan terhadap elit lokal. Mereka menganggap sistem Raffles terlalu rumit dan tidak menguntungkan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Raffles dengan stafnya, bahkan sampai ke London, di mana laporan tentang kebijakan Raffles seringkali diperdebatkan di antara politisi dan pejabat East India Company. Masalah keuangan juga memperparah konflik internal. Sejak awal, ekspedisi Inggris ke Jawa merupakan operasi mahal yang menguras kas kolonial. Raffles dituntut untuk menghasilkan pemasukan guna menutupi biaya perang dan administrasi. Namun hasil dari sistem sewa tanah tidak sesuai harapan. Penerimaan pajak tidak stabil, sementara biaya administrasi dan militer terus meningkat. Situasi ini memunculkan kritik bahwa kebijakan Raffles gagal memenuhi tujuan finansial kolonial. Raffles mencoba mencari solusi dengan mendorong perdagangan bebas. Ia menghapus beberapa monopoli yang sebelumnya diperlakukan Belanda, membuka pelabuhan-pelabuhan Jawa bagi pedagang asing, dan mengizinkan perusahaan swasta beroperasi lebih leluasa. Kebijakan ini memang meningkatkan arus perdagangan, tetapi tidak serta-merta meningkatkan kas pemerintah.
banyak keuntungan justru jatuh ke tangan pedagang swasta, bukan ke kas kolonial. Hal ini membuat posisi Raffles semakin sulit di mata pejabat Inggris yang lebih menekankan keuntungan finansial langsung. Selain tantangan politik dan ekonomi, Raffles juga menghadapi masalah sosial yang kompleks. Jawa pada awal abad 19 sedang mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan pola pertanian, dan dampak perang yang berkepanjangan. Banyak desa dilanda kemiskinan, dan rakyat kecil menanggung beban berat dari perubahan sistem administrasi. Reformasi yang dimaksud Raffles untuk membebaskan rakyat dari penindasan feodal justru sering menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Situasi ini berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi pemberontakan. Dalam kondisi penuh tekanan ini, Raffles tetap berusaha menampilkan diri sebagai penguasa yang progresif. Ia mengedepankan citra seorang gubernur yang peduli pada ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat. Namun di balik citra tersebut, ia harus terus bergulat dengan realitas politik kolonial yang keras. Serangan terhadap Keraton Yogyakarta, konflik dengan elit lokal, pertentangan dengan pejabat Inggris, serta krisis keuangan menandai masa pemerintahannya. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintahan Raffles di Jawa bukanlah sebuah eksperimen reformis yang berjalan mulus, melainkan sebuah periode penuh pergolakan, di mana idealisme berhadapan langsung dengan kenyataan kolonial. Walaupun hanya berlangsung selama 5 tahun, masa pemerintahan Raffles meninggalkan kesan yang mendalam. Di satu sisi, ia dikenang sebagai reformis dan pencatat budaya. Di sisi lain, ia juga diingat sebagai penguasa kolonial yang menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Politik kolonial dan konflik internal pada masa Raffles menjadi gambaran jelas tentang kompleksitas antara kolonialisme, idealisme, dan realitas di Jawa pada awal abad 19. Hubungan Thomas Stamford Raffles dengan bangsawan Jawa selalu berada di persimpangan antara diplomasi dan dominasi. Sejak awal kedatangannya di Jawa, ia menyadari bahwa struktur sosial masyarakat setempat bertumpu pada para bangsawan dan penguasa tradisional. Bupati, adipati, dan raja kecil bukan sekedar pejabat lokal, tetapi simbol otoritas yang dihormati rakyat. Raffles, dengan visi reformisnya, ingin mengurangi kekuasaan mereka. Namun pada saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan peran penting mereka dalam menjaga ketertiban. Disinilah lahir kontradiksi besar dalam kebijakan kolonialnya. Sistem sewa tanah yang diperkenalkan Raffles yang menjadikan rakyat sebagai penyewa langsung kepada pemerintah kolonial melemahkan kedudukan para bangsawan. Mereka kehilangan sumber pendapatan utama berupa upeti dan kerja paksa. Hal ini membuat sebagian bangsawan memandang Raffles sebagai ancaman terhadap status sosial mereka. Namun, Raffles juga tahu bahwa melawan mereka secara frontal bisa memicu pemberontakan. Karena itu, ia mengadopsi pendekatan ganda, menekan kekuasaan mereka secara struktural, tetapi pada saat yang sama membangun citra sebagai sahabat dan pelindung kebudayaan Jawa. Dalam pertemuan resmi, Raffles kerap menampilkan sikap ramah dan penuh penghormatan. Ia mempelajari adat istiadat Jawa, menggunakan penerjemah yang paham tata krama keraton, bahkan berusaha menyesuaikan bahasa tubuh dan cara berbicara. Ia sadar bahwa legitimasi kolonial tidak hanya bersandar pada senjata, melainkan juga pada pengakuan simbolis dari elit setempat. Strategi ini membuat sebagian bangsawan tetap menunjukkan kesetiaan, meskipun dalam hati mereka menyimpan kecurigaan. Hubungan dengan Kasunanan Surakarta relatif lebih stabil dibandingkan dengan Yogyakarta. Raffles berhasil menjalin kerjasama dengan Sunan Surakarta melalui serangkaian pertemuan diplomatik. Ia memberikan hadiah berupa kain, senjata, dan benda berharga untuk memperlihatkan penghormatan. Ia juga memberi jaminan atas kelangsungan upacara-upacara tradisional yang menjadi sumber legitimasi Raja Jawa. Dengan cara ini, Raffles memposisikan diri sebagai pelindung adat, meski sebenarnya ia tengah merombak struktur politik Jawa dari dalam. Sebaliknya, hubungan dengan Yogyakarta jauh lebih rumit. Peristiwa penyerbuan keraton tahun 1812 menandai awal dari ketidakpercayaan mendalam. Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun, dan meskipun penggantinya dianggap lebih patuh, luka politik itu tidak mudah disembuhkan. Bagi kalangan bangsawan Yogyakarta, Raffles adalah penguasa asing yang merusak tatanan keraton. Namun, Raffles tetap berusaha membangun kembali komunikasi. Ia mengundang bangsawan Yogyakarta ke Batavia, menampilkan dirinya sebagai mediator yang adil, dan menekankan pentingnya stabilitas bagi semua pihak. Meski begitu, rasa curiga tetap melekat. Selain kerajaan besar, Raffles juga menjalin hubungan dengan bangsawan di tingkat lokal.
Para bupati di wilayah pesisir dan pedalaman dipandang sebagai kunci pengendalian desa-desa. Raffles seringkali mengunjungi mereka atau mengirim utusan dengan pesan persahabatan. Ia menggunakan simbol-simbol penghormatan untuk menenangkan mereka. Tetapi di balik itu, ia terus menegakkan sistem baru yang membatasi kekuasaan mereka. Beberapa bupati menyesuaikan diri demi mempertahankan posisi, sementara yang lain menunjukkan perlawanan pasif dengan memperlambat pelaksanaan kebijakan. Hubungan Raffles dengan bangsawan Jawa juga diwarnai oleh ketertarikannya pada kebudayaan. Ia memandang tradisi Jawa sebagai warisan berharga yang patut dicatat dan dilestarikan. Ia mendukung penerjemahan naskah-naskah kuno, mendorong penelitian atas seni dan sastra, serta melibatkan bangsawan sebagai narasumber utama. Dengan cara ini, ia membangun hubungan intelektual yang lebih halus. Bagi bangsawan, keterlibatan ini bisa dilihat sebagai pengakuan terhadap otoritas budaya mereka, meski secara politik kedudukan mereka dilemahkan. Namun, hubungan itu tidak pernah sepenuhnya harmonis. Banyak bangsawan merasa bahwa sikap Raffles penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia memuji kebudayaan Jawa, tetapi di sisi lain, ia merombak struktur kekuasaan yang menopang kebudayaan itu. Ia menghapus hak istimewa yang sudah berakar selama berabad-abad, namun tetap menuntut para bangsawan menjaga ketertiban. Pertentangan ini menimbulkan ketegangan yang seringkali tersembunyi di balik kesopanan diplomatik. Raffles sendiri percaya bahwa bangsawan Jawa perlu diarahkan menuju peran baru. Ia ingin mengubah mereka dari penguasa feodal menjadi pejabat administratif yang berfungsi dalam kerangka negara kolonial modern. Pandangan ini mencerminkan idealisme khas abad ke-19, di mana kolonialisme dibungkus dengan retorika reformasi dan peradaban. Akan tetapi, dalam praktiknya, perubahan ini lebih sering menimbulkan ketidakpuasan daripada kemajuan. Salah satu dampak yang paling nyata dari hubungan Raffles dengan bangsawan Jawa adalah perubahan peran keraton sebagai pusat politik. Sebelum kedatangan Inggris, keraton masih dipandang sebagai pusat kedaulatan, meskipun kekuasaan Belanda sudah lama masuk. Setelah intervensi Raffles, keraton lebih jelas diposisikan sebagai simbol kebudayaan yang dikendalikan kolonial. Raja dan bangsawan tidak lagi memiliki otoritas penuh, melainkan bergantung pada pengakuan pemerintah kolonial. Perubahan ini menjadi titik balik dalam sejarah Jawa modern. Dalam catatan Raffles, hubungan dengan bangsawan Jawa sering digambarkan penuh keakraban. Ia menulis tentang percakapan dengan para pangeran, tentang jamuan makan di keraton, dan tentang kekagumannya atas adat istiadat. Namun, catatan ini harus dibaca dengan hati-hati. Banyak sejarawan menilai bahwa di balik narasi harmonis itu terdapat ketegangan struktural yang tidak pernah hilang. Bagi bangsawan Jawa, hubungan dengan Raffles adalah sebuah dilema, tunduk demi kelangsungan kedudukan atau menolak dengan resiko menghilangkan segalanya. Demikianlah, hubungan Raffles dengan bangsawan Jawa adalah kisah tentang negosiasi, konflik, dan kompromi. Ia tidak dapat sepenuhnya menguasai mereka tanpa bantuan, tetapi ia juga tidak mau memberi mereka kebebasan seperti sebelumnya. Ia memainkan peran ganda, sebagai reformis yang ingin membebaskan rakyat dari penindasan feodal dan sebagai gubernur kolonial yang tetap membutuhkan loyalitas bangsawan untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam ketegangan inilah, politik kolonial Inggris di Jawa menemukan wajahnya. Masa singkat kekuasaan Raffles meninggalkan warisan ganda. Di satu sisi, ia dikenang sebagai sosok yang memperkenalkan gagasan pemerintahan modern. Di sisi lain, ia juga diingat sebagai penguasa asing yang merusak tatanan tradisional. Hubungannya dengan bangsawan Jawa mencerminkan pertarungan antara idealisme kolonial dan realitas lokal. Pertarungan itu tidak pernah benar-benar selesai, bahkan setelah Inggris meninggalkan Jawa dan Belanda kembali berkuasa. Masa kekuasaan Inggris di Jawa berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan Thomas Stamford Raffles. Ketika ia tiba pada 1811, ia membayangkan bahwa Inggris akan lama bertahan di Nusantara. Ia bahkan menyusun rencana jangka panjang untuk memperkuat administrasi dan menggantikan dominasi Belanda sepenuhnya. Namun, realitas politik internasional berubah drastis. Perang Napoleon yang melanda Eropa berakhir dengan kekalahan Prancis, dan Belanda yang semula berada di bawah pengaruh Prancis kembali memperoleh posisi sebagai sekutu Inggris. Kesepakatan diplomatik di Eropa berimplikasi langsung pada masa depan Jawa. Pada 1814, Inggris dan Belanda menandatangani Konvensi London. Salah satu isi pentingnya adalah pengembalian wilayah koloni Belanda yang sebelumnya diduduki Inggris, termasuk Hindia Timur. Bagi Inggris, Jawa bukanlah prioritas utama. Mereka lebih berkepentingan mempertahankan India sebagai pusat kekuasaan kolonialnya.
Belanda meskipun sempat kehilangan kekuasaan karena pendudukan Prancis, dipandang perlu dipulihkan sebagai negara penyeimbang di Eropa. Keputusan politik besar ini membuat seluruh rencana Raffles goyah. Ia menyadari bahwa pemerintahannya hanya bersifat sementara. Meski keputusan itu sudah dibuat, pelaksanaannya tidak serta-merta berlangsung cepat. Inggris masih memegang kendali atas Jawa hingga 1816. Selama masa transisi itu, Raffles berusaha mempertahankan wibawa dan melanjutkan kebijakannya. Ia tetap menggalakkan sistem sewa tanah, mendorong penelitian budaya, serta menjaga stabilitas politik di bawah pengawasan ketat. Namun suasana sudah berubah. Para pejabat kolonial dan bangsawan Jawa tahu bahwa masa Inggris hampir berakhir. Kesetiaan mereka mulai goyah, dan sebagian menunggu kembalinya Belanda dengan harapan akan memperoleh kembali hak-hak lama yang dirampas. Raffles sendiri menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia ingin menegaskan bahwa pemerintahannya berhasil membawa reformasi. Ia menulis laporan panjang tentang kebijakan yang telah dijalankan, termasuk tentang sistem tanah, ekonomi, dan catatan budaya Jawa. Ia berharap catatan itu menjadi warisan intelektual sekaligus pembelaan atas reputasinya. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa banyak kebijakannya belum berjalan sempurna. Sistem sewa tanah masih menghadapi resistensi dari rakyat maupun bangsawan, dan pemasukan negara tidak selalu stabil. Situasi ini membuat posisi Raffles rentan terhadap kritik, baik dari kalangan pejabat Inggris maupun Belanda yang menanti kembalinya kekuasaan. Hubungan Raffles dengan bawahannya juga mengalami ketegangan. Beberapa pejabat Inggris merasa kecewa dengan kebijakan yang dianggap terlalu idealis dan tidak sesuai dengan kondisi lokal. Mereka menilai Raffles terlalu banyak menghabiskan waktu untuk penelitian budaya ketimbang mengamankan keuntungan ekonomi. Kritik ini semakin kuat ketika laporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam suasana demikian, lawan-lawan politiknya memperoleh amunisi untuk melemahkan pengaruhnya. Sementara itu, hubungan dengan bangsawan Jawa semakin rapuh. Raffles berusaha menampilkan dirinya sebagai pelindung, tetapi sebagian besar bangsawan menunggu kesempatan untuk menegosiasikan ulang kedudukan mereka dengan Belanda. Mereka tahu bahwa sistem kolonial Belanda meskipun mengekang, memberi ruang lebih besar bagi elit lokal untuk mempertahankan status dan keuntungan. Sistem Raffles yang berusaha meniadakan kerja paksa dan upeti dianggap mengancam posisi istimewa mereka. Akibatnya, komunikasi antara Inggris dan bangsawan semakin penuh kepura-puraan. Pada 1815, berita tentang keputusan Kongres Wina semakin memperjelas nasib Jawa. Inggris harus menyerahkan kembali pulau ini kepada Belanda. Raffles masih berusaha melobi agar sebagian kebijakannya tetap dipertahankan, tetapi pengaruhnya terbatas. Ia hanyalah seorang gubernur yang bertugas melaksanakan keputusan pemerintah pusat. Sadar bahwa waktunya tinggal sedikit, ia semakin giat menulis. Dari tangannya lahirlah naskah monumental The History of Java, sebuah karya yang tidak hanya mendokumentasikan sejarah dan budaya Jawa, tetapi juga berfungsi sebagai bukti bahwa ia telah memberikan sumbangan besar bagi pengetahuan Eropa tentang Nusantara. Pada 1816, proses serah terima kekuasaan berlangsung resmi. Bendera Belanda kembali berkibar di Batavia. Belanda mengirim komisaris jenderal untuk mengambil alih pemerintahan, sementara Inggris menarik pasukannya. Upacara pengalihan itu menandai berakhirnya masa singkat pendudukan Inggris yang hanya berlangsung 5 tahun. Bagi Raffles, momen itu adalah pukulan besar. Ambisi dan reformasi yang ia bangun runtuh dalam sekejap oleh keputusan politik di benua Eropa. Ia meninggalkan Jawa dengan perasaan kecewa, meski tetap berusaha menjaga wibawa sebagai seorang administrator yang telah berusaha keras. Kembalinya Belanda membawa konsekuensi besar bagi rakyat Jawa. Banyak kebijakan Raffles yang dihentikan atau diubah. Sistem sewa tanah tidak dilanjutkan sepenuhnya, dan kerja paksa kembali muncul dalam berbagai bentuk. Para bangsawan memperoleh kembali sebagian otoritas mereka, meski tetap di bawah kondali ketat pemerintah kolonial. Reformasi Raffles yang sempat memberi harapan bagi sebagian kalangan, akhirnya hanya meninggalkan jejak dalam catatan sejarah. Meski demikian, masa singkat kekuasaan Inggris di Jawa tidak sepenuhnya hilang tanpa bekas. Gagasan-gagasan Raffles tentang pemerintahan kolonial modern, penelitian budaya dan penghapusan kerja paksa mempengaruhi perdebatan di kemudian hari. Belanda meskipun kembali berkuasa, tidak bisa sepenuhnya mengabaikan warisan intelektual itu. Sebagian pejabat kolonial Belanda bahkan memanfaatkan catatan Raffles untuk menyusun kebijakan baru, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, masa singkat Inggris di Jawa tetap memberi warna dalam sejarah panjang kolonialisme di Nusantara. Raffles sendiri melanjutkan karirnya di tempat lain. Setelah meninggalkan Jawa, ia sempat kembali ke Inggris, lalu diangkat sebagai Letnan Gubernur Bengkulu. Dari sana, ia kemudian memainkan peran penting dalam pendirian Singapura pada 1819. Namun pengalaman di Jawa tetap menjadi salah satu babak paling penting dalam hidupnya.
Ia selalu merujuk pada periode itu sebagai masa reformasi besar, yang meski singkat, telah memberikannya kesempatan untuk mempraktakkan gagasan tentang pemerintahan kolonial yang menurutnya lebih adil. Bagi masyarakat Jawa, akhir kekuasaan Inggris adalah peristiwa yang penuh ambiguitas. Sebagian rakyat mungkin melihat Raffles sebagai penguasa asing yang tidak berbeda dari Belanda. Namun ada pula yang mengingat kebijakannya yang mencoba mengurangi beban rakyat. Bagi bangsawan, kepergiannya berarti peluang untuk menegosiasikan ulang posisi mereka. Bagi Belanda, kembalinya Jawa adalah simbol kebangkitan setelah masa keterpurukan di bawah pengaruh Perancis. Dengan demikian, peristiwa 1816 bukan sekedar pergantian bendera, melainkan titik balik dalam perjalanan kolonialisme di Nusantara. Akhir kekuasaan Inggris di Jawa menunjukkan betapa rapuhnya kolonialisme yang bergantung pada pertimbangan politik internasional. Sehebat apapun usaha Raffles, nasibnya ditentukan oleh keputusan di meja perundingan Eropa. Jawa hanyalah bagian dari permainan geopolitik global yang tidak dikendalikan dari Batavia, melainkan dari London, Paris, dan Den Haag. Sejarah mencatat bahwa reformasi besar yang ia bayangkan tidak mampu bertahan menghadapi realitas kekuasaan dunia, namun jejaknya tetap abadi dalam buku-buku, arsip, dan ingatan yang ia tinggalkan. Setelah meninggalkan Jawa, Thomas Stamford Raffles tidak serta-merta kehilangan peran dalam jaringan kolonial Inggris di Asia. Pemerintah Inggris masih menilai dirinya sebagai administrator yang berpengalaman, meski kiprahnya di Jawa berakhir mengecewakan. Pada 1817, ia diangkat sebagai Letnan Gubernur Bengkulu, sebuah wilayah kecil di pantai barat Sumatera yang menjadi koloni Inggris sejak 1685. Bengkulu bukan pusat perdagangan besar, tetapi Inggris tetap mempertahankannya sebagai pos strategis. Di sana, Raffles mulai menyusun rencana baru. Ia tidak ingin Bengkulu hanya menjadi koloni yang stagnan, melainkan batu loncatan untuk ambisi lebih besar. Kondisi Bengkulu jauh dari ideal. Infrastruktur minim, perdagangan lemah, dan penyakit tropis sering menghantui penduduk maupun pejabat kolonial. Raffles merasa frustasi karena potensi wilayah ini tidak sebanding dengan beban yang harus ditanggung. Ia memahami bahwa Bengkulu tidak mampu bersaing dengan Malaka yang dikuasai Belanda maupun dengan pusat-pusat perdagangan lain di Selat Malaka. Dari sinilah muncul gagasannya mencari lokasi baru yang bisa dijadikan pelabuhan strategis bagi Inggris. Raffles menyadari bahwa siapapun yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka akan mengendalikan aliran barang dari Asia Tenggara ke India dan Eropa. Situasi internasional mendukung ambisi Raffles. Setelah Perang Napoleon berakhir, Inggris dan Belanda menata ulang wilayah kekuasaan mereka di Asia. Belanda menguasai kembali sebagian besar Hindia Timur, sementara Inggris lebih fokus pada India. Namun, Inggris tetap membutuhkan titik kuat di jalur perdagangan maritim. Malaka tidak bisa diambil alih karena sudah dikembalikan kepada Belanda. Raffles pun mengusulkan pendirian pelabuhan baru yang berada di luar kendali Belanda, tetapi cukup strategis untuk menarik pedagang dari berbagai bangsa. Pada Januari 1819, Raffles berlayar dari Bengkulu menuju Semenanjung Malaya untuk mencari lokasi yang sesuai. Ia menemukan sebuah pulau kecil di ujung selatan bernama Singapura. Pulau itu secara nominal berada di bawah kekuasaan Kesultanan Johor, tetapi pengaruh politiknya lemah. Penduduknya sedikit, hanya kampung nelayan dengan komunitas Melayu dan beberapa pedagang Tionghoa. Lokasi Singapura sangat strategis karena berada di jalur utama pelayaran Selat Malaka. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, dan Nusantara melewati jalur itu. Raffles segera melihat peluang besar. Untuk merealisasikan rencananya, Raffles harus melakukan negosiasi politik. Ia menjalin hubungan dengan Sultan Hussein Shah yang dianggap memiliki klaim atas tahta Johor meski posisinya lemah. Dengan dukungan militer dan pengaruh Inggris, Sultan Hussein bersedia menandatangani perjanjian pada 6 Februari 1819. Perjanjian itu memberi hak kepada Inggris untuk mendirikan pelabuhan di Singapura dengan imbalan dukungan politik dan tunjangan finansial kepada Sultan. Dengan langkah ini, Raffles berhasil meletakkan dasar pendirian Singapura sebagai pos perdagangan Inggris. Setelah perjanjian ditekan, pembangunan Singapura dimulai. Raffles mengarahkan agar pelabuhan itu bersifat bebas. Tidak ada monopoli dagang seperti yang dilakukan Belanda di Malaka atau Batavia. Pedagang dari berbagai bangsa bebas datang tanpa harus membayar pajak tinggi. Kebijakan ini segera menarik minat pedagang Tionghoa, India, Arab, bahkan Eropa. Dalam waktu singkat, Singapura yang semula kampung kecil berubah menjadi pusat perdagangan yang ramai. Kapal-kapal berlabuh, gudang didirikan, dan komunitas internasional mulai terbentuk. Raffles memiliki visi jelas mengenai tata kota. Ia merancang Singapura agar teratur, dengan pemisahan zona pemukiman untuk kelompok etnis yang berbeda. Ia menganggap keteraturan sebagai kunci stabilitas.
Meskipun kebijakan ini memperkuat segregasi sosial, Raffles percaya hal itu akan meminimalisir konflik. Ia juga mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, dermaga, dan gudang penyimpanan. Semua dilakukan dengan cepat karena waktu yang dimilikinya terbatas. Selama masa awal pembangunan Singapura, Raffles sering menghadapi perlawanan politik, terutama dari Belanda. Mereka memandang langkah Inggris sebagai ancaman langsung terhadap dominasi mereka di Asia Tenggara. Belanda mengajukan protes diplomatik dan menganggap Singapura sebagai pelanggaran perjanjian. Namun, Raffles berpegang pada argumen bahwa Singapura bukan wilayah langsung Belanda, melainkan bagian dari kekuasaan Johor yang kini menjalin perjanjian dengan Inggris. Perseteruan ini akhirnya diselesaikan melalui Traktat London 1824 yang membagi wilayah pengaruh Belanda dan Inggris di Asia Tenggara. Singapura resmi menjadi milik Inggris, sementara Belanda memperkuat kekuasaannya di Nusantara. Meski secara politik Singapura sukses berdiri, kesehatan Raffles terus menurun. Iklim tropis, beban kerja, dan penyakit yang kerap menyerang membuatnya sering sakit. Namun ia tetap menaruh perhatian besar pada pendidikan dan penelitian ilmiah. Ia mendirikan institusi untuk mengumpulkan koleksi flora, fauna, dan artefak Asia Tenggara. Minat ilmiahnya tetap kuat sebagaimana ketika ia menulis The History of Java. Bahkan, ia bercita-cita menjadikan Singapura bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat pengetahuan. Keberhasilan Raffles mendirikan Singapura menjadi puncak karirnya sebagai administrator kolonial. Jika masa pemerintahannya di Jawa berakhir dengan kegagalan, maka Singapura adalah pembuktian ambisinya. Dalam waktu singkat, ia menciptakan pelabuhan internasional yang kelak berkembang menjadi kota modern. Visi pelabuhan bebas yang ia tanamkan menjadikan Singapura berbeda dari pusat kolonial lain di kawasan. Namun, di balik pencapaian itu, kehidupan pribadinya penuh kesedihan. Ia kehilangan beberapa anaknya akibat penyakit tropis dan istrinya, Olivia, meninggal di Jawa pada 1814. Kehilangan itu membekas dalam hidupnya. Ia menikah lagi dengan Sophia Hull yang menemaninya dalam perjalanan ke Bengkulu dan Singapura. Sophia menjadi pendukung setia, mendampingi Raffles ketika kesehatannya terus menurun. Pada 1824, Raffles kembali ke Inggris. Ia membawa serta catatan, koleksi ilmiah, dan reputasi sebagai pendiri Singapura. Namun kehidupannya di tanah air tidak berlangsung lama. Pada 1826, ia meninggal dunia dalam usia 44 tahun akibat stroke. Meskipun usianya singkat, warisan yang ditinggalkan sangat besar. Singapura terus berkembang menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, sementara karya tulisnya tetap menjadi referensi penting tentang Jawa dan Nusantara. Singapura kemudian menjadi simbol keberhasilan kolonial Inggris di Asia Tenggara. Raffles dikenang sebagai tokoh visioner, meski pandangannya tetap syarat dengan perspektif kolonial. Ia melihat wilayah-wilayah Asia Tenggara sebagai ruang untuk eksperimen politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan di bawah kendali Eropa. Namun di balik itu, ia juga meninggalkan catatan yang memperkaya pemahaman dunia tentang budaya dan masyarakat setempat. Raffles di Singapura adalah kisah tentang ambisi yang berhasil diwujudkan setelah kegagalan di Jawa. Ia mampu memanfaatkan situasi politik internasional, membaca peluang geografis, dan memaksakan visinya meski mendapat tentangan. Dari pulau kecil yang hampir tidak dikenal, ia menciptakan pelabuhan kosmopolitan. Inilah puncak perjalanan panjang seorang administrator kolonial yang namanya terus dikenang, baik dengan penghormatan maupun kritik.